Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa, pasti semangat. Allahu Akbar. Baiklah Anda semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah Nana Solihah, tujuan belajar kita hari ini yaitu kita akan membahas soal penilaian tengah semester pada materi matematika bab pecahan yang mana telah kita selesaikan pada pekan yang lalu. Semoga pembelajaran ini dapat menyempurnakan pemahaman Anda dalam memahami materi pecahan. Mari kita simak sama-sama. Soal yang pertama, sebelum Bapak akan mengulas soal yang pertama, biar tambah semangat, mari kita belajar matematika sangat mudah. Baiklah Nana, bentuk pecahan dari bagian yang diwarnai. Sebagaimana Pak Lam pernah sampaikan, kita hanya melihat gambar yang diwarnai, maka di situ terlihat ada 10 kotak dan 3 yang diwarnai. Maka pecahan yang cocok untuk gambar berikut adalah 3/10. Sangat mudah. Selanjutnya, mengubah pecahan senilai menjadi yang paling kecil, yaitu adalah pengertian menyederhanakan pecahan. Bentuk persen dari 0,45. Kalau persen berarti 100 di bawahnya, maka 0,4 berarti 45%. Sangat mudah. Selanjutnya, nomor 5, bentuk pecahan biasa dari persen berikut. 10%. 10% itu berarti 10/100. Kita kecilkan 10 dibagi 2, maka di atas di bawah juga dibagi 2, maka 100 dibagi 2, dapatlah hasilnya 5/10. Kemudian kita kecilkan lagi karena bisa dibagi 5, maka di bawah juga dibagi 5, maka dapat 1/10. Tahukah Anda ada cara yang lebih cepat untuk mendapatkan hasil dari 1/10? Bahwasanya 10/100, kalau dia bernilai di atasnya 0 dan di bawahnya 0, kita bisa langsung menguranginya. Maka 0 yang di bawah, yang 100 kita kurangi 1, yang di atasnya juga dikurangi 1, maka dapatnya 1/10 dan hasilnya lebih cepat dan lebih mudah. Itu adalah teknik untuk menghitung cepat. Selanjutnya, bentuk desimal yang tepat untuk bagian yang diwarnai. Desimal itu punya komahan ya. Kita lihat kotaknya itu ada 10, yang diwarnai itu ada 6, berarti 6/10 untuk pecahannya. Karena untuk mencari pecahan desimal, sebagaimana Pak Lam sampaikan, kita bisa memulai dari penyebut yang 10, 100 atau 1000. Karena dia sudah 10, maka kita lihat 10, maka satu angka di belakang koma, 0,6. Mudah kan? Mudah sangat. Selanjutnya,
pecahan sederhana dari 10 per 20. Nah, coba kalian lihat 10 per 20. Karena ada 0 di atas dan di bawah, maka langsung saja cara cepat atau teknik menghitung cepatnya bahwasanya kita dapat 1 per 2. 0 di bawah dihilangkan atau dibagi dengan 10. 0 di atas juga kita kurangi atau dibagi dengan 10, maka dapatlah 1 per 2. Selanjutnya, tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik di atas. Perbandingan. Teknik menghitung perbandingan pernah Pak Lam sampaikan bahwasanya kita bisa menggunakan gambar, diagram, dan hitung langsung. Dan efektif cara hitung langsung bisa menggunakan kali silang, bahwasanya 4 kita kalikan 8 maka dapatnya hasilnya 32. 7 dikali 2 14, maka kita dapat hasil 32 dengan 14. Maka jawabannya lebih besar, 32 lebih besar dari 14. Urutkan pecahan berikut menjadi dari yang terkecil. Kalau mengurutkan pecahan, tinggal kita lihat penyebutnya. Apakah penyebutnya sama atau enggak? Kalau sama, tinggal kita urutkan ya. Kalau mengurutkan pecahan itu sangat mudah. Selanjutnya, nomor 10. Hasil taksiran kesatuan terdekat. Pelajaran tentang taksiran kan? Maka kita lihat 3 1/4. 3 ditambah 1/4. Kita pisahkan dahulu kan? Maka 3-nya tetap 1/4. 1/4 itu dia mendekati 1 atau 0? Iya, dia mendekati 0. Maka 3 tambah 0 sama dengan 3. Maka dapatlah untuk taksiran 3 1/4 yaitu angka 3. Terus 2 6/7. Maka kita pisah 2 ditambah 6/7 sama dengan 2. 6/7 nya mendekati 1, maka ditambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka kita bisa memasukkan 3 dikali 3 sama dengan 9. 5-nya kita simpan ya. Di situ bukan 3, itu salah. Maka 5 ditambah 3/4. Maka 3/4 mendekati angka 1 ya. Maka 5 tambah 1 hasilnya 6. Selanjutnya 2 2/7. 2-nya kita simpan. 2/7 sama dengan 2 ditambah 0. Karena 2/7 mendekati 0. 2 tambah 0 dapatlah 2. Maka hasil taksirannya adalah 6 tambah 2 sama dengan 8. Pak, gimana sih Pak menentukan pecahan atau taksiran dari pecahan biasa? Kok bisa cepet tahu 0 atau 1? Ingat aja pada penyebutnya. Misal 3/4. 3/4 ini kita lihat angka 4. Kita bagi 2. 4 itu kalau bagi 2 berarti 2. Kalau di atasnya besar maka dia bernilai 1. Kalau di bawahnya lebih besar maka dia bernilai 0. Contohnya pada 2/7. Kalau kita bagi 2 maka 3,5. 3,5 lebih besar dari 2, maka dia bernilai 0. Mudah kan? Oke. Baiklah Nanda Solih-Solihah, lanjut pada nomor 12. Hasil pemulatan dari 9,57 ke puluhan terdekat. Puluhan terdekat.
hal yang terpenting yang harus Anda ingat, yang mana satuan, puluhan, dan ratusan. Kalau 9,57, 9 adalah satuan, 5-nya puluhan, dan 7 adalah ratusan. Kalau seandainya dia nanya puluhan, maka yang kita lihat adalah ratusan. Maka yang kita lihat kalau ratusan adalah 7. Maka kalau yang dilihat adalah 7, maka hasilnya adalah 7 itu lebih dari 5 kan? Maka yang bernilai 5 atau lebih dari 5 dia akan ke atas. Kalau dia bernilai di bawah 5 berarti dia ke bawah. 9,57. 7-nya karena lebih maka dia setelah 7 itu ada angka 5, maka dia akan ke atas. Maka dapat hasil 9,6. Oke, selanjutnya hasil pembulatan dari 5,88. Kesatuan terdekat. Satuannya adalah angka 5. Maka yang kita lihat adalah angka puluhan, angka 8. Yang 5-nya yang akan kita ubah, 8-nya yang kita lihat. 8 itu lebih dari 5, maka dia akan bernilai ke atas. Setelah 5 adalah 6. Mudah kan? Mudah. Berikutnya soal nomor 14. Jawabannya adalah yang tepat karena Ananda sudah bisa semua. Jawabannya adalah B. Karena 20 8/9 itu 1, maka 21 dikurang 9/27. 9, 2/7 itu 0, maka 21 dikurang 9 adalah 12. Selanjutnya nomor 15, taksirlah hasil taksiran berikut. 18/34 ditambah 1/9 dikurang 2, 2/7. 18 3/4 itu 19, ditambah 1/9 itu 0, karena dia enggak mendekati 1 ya, dikurang 2, 2/7 itu 2, karena 2/7 itu 0. Maka kita lihat hasilnya 19 dikurang 2 sama dengan 17. Oke. Selanjutnya pada soal isian, sebutkan macam-macam pecahan berikut. Kita tahu ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen boleh. Tuliskan dua pecahan senilai dengan 4/5. Ingat, pecahan senilai bisa dicari dengan cara dikali atau dibagi. Asalkan kalau mau dikali, di atas dan di bawah harus sama. Kalau mau dikali 2, maka di bawah juga harus dikali 2. Kalau mau dikali 3, maka di atas juga dikali 3, di bawah juga dikali 3. Begitupun sebaliknya pada pembagian. Maka salah satu contohnya kita kaliin 2 di sini ya. Maka di atasnya dikali 2, di bawah juga dikali 2. Maka dapatlah 8/10. Selanjutnya dikali 2 juga. Jawabannya 16/20. Oke, selanjutnya nomor 18. Taksirlah operasi hitung pecahan berikut. Pecahan desimal ya. 12,8. 12,8 itu berarti kalau mau jadi suatu bilangan bulat, 12,8 berarti 13. 32,7 berarti 33. Maka 13 tambah 33 sama dengan 46. Selanjutnya 12,3 dikali 3,4. 12,3 yaitu 12. Itu 12 ya, bukan 13. Dikali 3. Karena 3,4 nggak sampai ya 5, maka 12 dikali 3 jawabannya adalah 36.
Oke, selanjutnya nomor 20, nomor terakhir. Paman membeli seekor anak kambing beratnya 7,8 kilo. Berat seluruh hewan peliharaan paman kira-kira dalam bentuk taksiran ya. Maka kita taksirkan dulu 5,6. Berarti 6 kita bulatkan ya. 7,8 berarti 8. 6 ditambah 8 maka dapatlah 14. Mudah kan? Mudah sangat. Ananda solih-solihah dan cerdas. Sebenarnya matematika itu mudah. Kenapa? Karena Ananda cukup memperhatikan saja dan banyak latihan soal. Pasti sangat mudah. Kalaupun Ananda nggak mengerti, Ananda bisa mulai dengan belajar membaca perkalian. Kalau Ananda sering baca perkalian, insya Allah belajar matematika itu sangat mudah. Oke, itu dari Pak Lam dapat sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh via japri ataupun telepon. Oke. Bapak akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak solih-solihah, Pak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.